Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kali ini kita berbicara mengenai satu pendapat yang sangat menarik ya. Banyak sekali saya bilang sangat ini ya. Bahwa tidak memiliki cukup Bitcoin adalah sebuah kesalahan besar. Lalu bagaimana dengan altcoins-nya? Seperti itu ya tema kita kali ini. Dan mengenai kenapa tidak punya Bitcoin itu adalah sebuah kesalahan besar, itu dinyatakan dengan sangat bold oleh Jack Mallers ya. Ini berkaitan dengan kemenangan Donald Trump di Amerika dan dikatakan bahwa Bitcoin ini sebagai reserve dari sebuah negara akan menjadi hal yang paling penting di dalam pengumuman mengenai ekonomi Amerika Serikat ke depan ini, dan itu pun berdasarkan riwayat yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi sedikit recap di sini bahwa di tahun 1931 menurut Jack Mallers di sini ataupun berdasarkan riwayat sejarah, Amerika Serikat pernah menyita emasnya orang. Kemudian di tahun 1971 ketika Nixon di situ Presiden Nixon melakukan penghentian pegging dolar ke emas, kemudian lebih mengedepankan ke minyak. Maka disebutlah petrodolar pada saat itu. Kemudian di tahun 2025 nanti ini, sahabat Black Cuan, Donald Trump tampaknya akan membuat sebuah kebijakan baru yang akan menjadi sejarah bagi Amerika Serikat. Oleh karena itu dikatakan bahwa jika tidak punya Bitcoin atau tidak punya cukup Bitcoin itu adalah sebuah kesalahan besar. Apabila kalian bersepakat dengan Jack Mallers, saya ingin tahu pendapat kalian di kolom komentar, sahabat Black Cuan. Kemudian mengenai harga ataupun price action dari Bitcoin ketika saya record video kali ini, teman-teman, berada di 96.700-an dolar, sedikit terkoreksi dalam 1 jam ini 0,2% ketika merecord video kali ini dengan volume trading yang sedang naik. Dan teman-teman, dalam sejarah total crypto market cap di sini sudah berada di 3,3 triliun, guys. Ini masif sekali. Lalu bagaimana dengan altcoins? Altcoins guys, seperti saya katakan di Twitter tadi, sabar dulu. Tapi akan kita bahas juga mengenai altcoins nanti di sini ya. Teman-teman, kita lanjut dulu masih tentang Bitcoin di sini. Ada fraktal yang menarik yang ingin saya perlihatkan kepada kalian. Ini dari Ask Crypto, bahwa fraktal pergerakan dari si Bitcoin ini benar-benar textbook ya. Apabila kita memperhatikan dengan patterns yang kita lihat di sini. Di tahun 2019 itu terjadi cup di sini, kemudian ada konsolidasi, kemudian ada sedikit ya terjadi konsolidasi lagi di sini karena ini kan COVID crash ini di 2020. Setelah itu teman-teman, dia top 2021, ada sedikit koreksi di Mei, kemudian di November dia kembali lagi, dia bikin semacam double top di sini dan kita di crash kan sampai ke 2022 sampai ke 16 ribuan dolar pada saat itu. Lalu terjadi cup lagi di sini dan teman-teman hal serupa juga terjadi, kemudian kita ada sedikit konsolidasi dan box berikutnya ini meskipun lebih kecil ya dari box yang di tahun 2021, teman-teman, ini akan membawa Bitcoin di atas 200.000 dolar. Sementara Bitcoin sudah mencapai ke 97.000 bahkan ke 98.000, teman-teman. ETF ini terjadi pembelian yang besar dan kita melihat BlackRock dengan iBits-nya, mereka sendiri saja itu ada inflow sebesar 626 juta US dollar. Wow, ngeri ini. Jadi ini harga makin tinggi, makin aja mereka ngegas ini ya teman-teman. Kemudian satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa semenjak pembuatan channel ini teman-teman, saya sudah katakan ini semacam channel yang bullish long terms kepada Bitcoin ataupun kepada kripto, sahabat Black Cuan. Dan kali ini yang menarik yang ingin saya bahas lagi adalah mengenai bagaimana Michael Saylor ini mengalami kerugian 6 billion dalam sehari berdasarkan cover dari New York Hometown Newspaper di tanggal 21 Maret tahun 2000, Michael Saylor rugi. Teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari kasus bear dan bull itu sama-sama memberikan profit ya. Akan tetapi sedikit pembeda di sini mengenai aset tersebut dari orang-orang besar, bukan orang-orang kecil seperti saya.
Di sini ada Michael Burry, kemudian ada Michael Saylor, dua-duanya ini sama-sama Michael. Si Burry ini mendapatkan profit 800 juta dolar dalam big short trades-nya dia, dan ini fenomenal sekali sampai difilmkan. Kemudian Michael Saylor dengan unrealized profit-nya dia sekarang ini 12 billion hanya dari Bitcoin. Dan kita bisa lihat dari video saya yang sebelumnya kita pernah tampilkan ini ketika dia rugi di tahun 2000 dan sekarang dia profit ketika dia memasukkan Bitcoin ke dalam aset dari perusahaannya dia, si MicroStrategies tersebut. Dan this is what it looks like when a company goes all in on Bitcoin, guys. Kemudian teman-teman, dengan Bitcoin yang naik, kita kayaknya bakalan ketawa seperti ini juga ya, karena altcoins itu pada diam gitu kan. Hanya saja ini Ethereum sudah mulai terjadi kenaikan teman-teman. Kalian bisa lihat di sini, dia bikin tiang listrik di sini dan sangat menarik ya untuk kita tunggu ke depannya. Teman-teman, ya bolehlah. Ini kayak kita menertawakan diri seperti ini dulu ya, sambil kita menunggu seperti apa altcoins ke depan ini. Oke, teman-teman, alasannya kenapa altcoins belum gerak itu adalah karena si BTC.D-nya ini masih naik, ataupun dia bertahan di area 60, 61 sampai ke 59 seperti itu teman-teman. Dan berita buruknya adalah bisa jadi dia akan mencoba untuk naik lebih tinggi lagi dan Desember itu baru dia terjadi semacam penurunan sedikit-sedikit. Itu ekspektasinya dan itu skenarionya. Jadi teman-teman, kita mesti harus sedikit lebih bersabar lagi untuk altcoins menunggu dominance dari Bitcoin ini turun. Selanjutnya yang menarik ke depan ini bahwa alt season is coming, guys. Alt season itu akan datang. Kita bisa melihat dari fraktal juga di sini ya, dari pola juga di sini yang terjadi di 2017, 2021 dan ke depan ini. Akankah kita melihat yang namanya itu altcoin super season? Karena ini baru dia sedikit dia ini tembus dari resisten di tahun 2021. Teman-teman, kita menunggu kenaikan yang di sininya. Semoga altcoins itu bisa gas di sini naik ya. Seperti ini teman-teman. Itu yang kita tunggu. Dan untuk sekarang ini keadaan kita masih ini bukan altcoin season, ini masih di Bitcoin season. Bahkan ini angkanya sedikit terjadi penurunan dari sebelumnya 33 teman-teman. Masih jauh dari altcoin season yang kita tunggu di area 75. Jadi kita sabar dulu. Dan berita positif mengenai altcoins ke depan ini adalah supaya kita tidak sedih-sedih amat ya kalau tidak punya Bitcoin saat ini. Jadi keuntungan dari altcoins nanti itu bisa dikonversikan ke Bitcoin nanti teman-teman pada saat bear market, atau semoga datang bear market, karena saya malah ketakutannya itu seperti ini. Dia tuh seperti gold rush. Jadi si Bitcoinnya ini naik terus gitu kan, kayak terjadi di emas seperti itu ya. Tapi kita lihat aja lah seperti apa ke depan ini. Dan kembali lagi ke altcoins, teman-teman. Ada yang menarik dari Jepang di sini. Mereka ini akan melakukan yang namanya itu crypto taxation. Mereka sedang mengurangi pajak-pajak ya, teman-teman. Bahkan mereka pun memberikan yang namanya itu stimulus package untuk menggerakkan ekonominya. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Twitter itu saya lihat PPN 12 ya, banyak orang yang mendemo-demo. Apabila teman-teman paham konteksnya, coba ditulis komentarnya. Karena ini kok kebalikan dengan yang dilakukan sama negara-negara lain nih. Indonesia kok naikin pajak gitu kan. Sementara negara-negara seperti Jepang ini, itu melakukan yang namanya itu crypto taxation. Apakah di Indonesia ada easing crypto taxation juga? Coba tulis di kolom komentar sahabat Black Cuan. Kemudian balik lagi nih, crypto policy gaining momentum di sini teman-teman. Jadi posisinya nih bagus nih. Harga lagi bagus-bagusnya, kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti Jepang ini justru positif kepada para investor kripto ataupun traders kripto. Jadi bukan hanya Bitcoin yang kita bicarakan di sini. Selanjutnya ada berita yang sangat positif dari koin klasik, dua koin klasik, XRP dan Cardano. Yang pertama itu adalah si Cardano, teman-teman. Dalam hal ini Charles Hoskinson di sini berbicara di Bloomberg ya, teman-teman. Dia menyatakan ini secara garis besarnya mengenai future blockchain legislation in the US. Kita tahu kedekatan dari
Charles Hoskinson, kemudian dengan Elon Musk, kemudian dengan Presiden Trump ya. Dalam waktu belakangan ini dia sangat support ya dengan Trump dalam hal ini, dan dia ekspektasikan ini bahwa blockchain akan berperan penting dalam pemerintahan yang baru akan datang ini, terutama di bawah pemerintahan Donald Trump. Dan teman-teman, banyak yang akhirnya sekarang ini kembali ke Cardano setelah sekian lama koin ini diejek-ejek ya sahabat Black Cuan, tapi tidak apa-apalah. Kita kan tetap long term bullish untuk si Cardano dalam hal ini. Selanjutnya si XRP juga mulai bangkit, jadi dua koin ini, Cardano dan XRP mulai bangkit. Menurut saya, ini pertanda dari altcoin season itu mulai akan terjadi, diawali dengan koin legend ya. Ini saya anggap koin legend aja lah. Karena ini kuat sekali gitu kan. Keluar sebentar dari 10 besar, masuk lagi. Keluar sebentar saja, masuk lagi, seperti itu. Apabila sahabat Black Cuan yang sudah lama ikut dengan kita di sini, saya pernah menyatakan itu di awal-awal saya bikin channel ini, bahwa dua koin ini, kalaupun dia keluar dari 10 besar, pasti itu sebentar-sebentar saja, dia masuk lagi, seperti itu. Tidak seperti koin-koin lain yang akhirnya terlempar dari 10 besar, tidak pernah nyentuh lagi ke belasan bahkan masuk ke 10 besar. Seperti itu ya gambaran dari dua koin ini, kenapa ini menarik XRP dan Cardano. Selanjutnya lagi nih. Terakhir ya, ada dua koin yang sering sekali kita bicarakan, yang kemungkinan besar kelipatannya itu akan jauh lebih besar dari apa yang terjadi di Cardano ataupun XRP ini, sahabat Black Cuan. Ini opini pribadi saya, dan ini pun tetap not financial advice guys, bukan nasihat keuangan, karena di koin-koin berikut ini resikonya cukup besar, tetapi rewards-nya juga sepadan. Yang pertama di sini adalah GameFi. Untuk gaming di sini, dengan total market cap-nya dia baru 20 billion, teman-teman. Apabila kita bandingkan dengan Doge saja udah kalah dia. Doge saja di sini sendirinya Doge itu di 56 billion. Cardano 27 billion. Dan mereka di sini berkumpul semuanya, uang-uang ini. Market cap-nya hanya 20 billion. Dengan adanya Floki, Immutable, Gala, Beam di sini, ini potensi untuk terjadi kenaikannya liar sekali, sahabat Black Cuan. Apabila Beam saja ini, contoh saja di sini, Beam ini terjadi kenaikan, anggap saja dalam bull runs ke depan ini bisa sampai naik ke 10 billion saja di sini, sahabat Black Cuan, itu akan memberi kita returns yang cukup besar menurut saya. Saya ekspektasikan seperti itu untuk Beam ya dalam hal ini. Kemudian ada Superverse yang juga lebih kecil lagi dari Beam ya secara market cap-nya dia di sini. Dan ini pun sudah terjadi kenaikan yang cukup besar dengan harga yang 1,28 dolar sekarang ini. Dari pembelian kita di Black Cuan ini sudah 12 kali ini kalau untuk keadaan harga yang sekarang ya. Sementara dia pernah tembus di 1,5 dolar per satu koin, teman-teman. Kemudian ada game-game lain juga di sini yang kita koleksi seperti Sidus, kemudian ada juga Pixel. Pixel di sini yang berada di dalam jaringannya Ronin ya, sahabat Black Cuan. Kemudian ada Myria yang juga masuk ke dalam jaringannya ataupun ekosistemnya Ethereum. Jadi apabila Ethereum-nya bagus, koin-koin yang berada di ekosistem Ethereum itu juga akan terjadi kenaikan. Myria guys. Kemudian ada Sidus ya, sudah kita bicarakan tadi. Selanjutnya, koin berikutnya adalah dengan kategori Artificial Intelligence yang memang sudah terjadi kenaikan duluan dia daripada si gaming atau GameFi. Karena di sini market cap-nya sudah 35 billion. 35 billion sini masih kalah juga dengan Dogecoin, teman-teman ya. Di sini ada Near Protocol, Render, teman-teman, ICP, Bitensor Tau, dan kalian pasti tahu koin yang saya koleksi dalam hal ini adalah, atau koin yang saya jagokan ya dalam hal ini, Akash Network, iOS. Kemudian ada koin lainnya juga di sini seperti Paul AI, 0x0, teman-teman. Yang mana semua koin-koin kecil ini saya ekspektasikan ketika alt season datang itu akan memberikan XX yang cukup besar ya. Kelipatan-kelipatan yang cukup besar bagi pemegang altcoins. Itu bayangan saya teman-teman ya di sini. Jadi silakan berkomentar apapun yang kalian mau tulis di situ, dan selama tidak sara ya teman-teman, silakan. Mau dia yang pro, mau dia yang tidak pro, karena sejauh ini XRP dan Cardano yang diejek-ejek ternyata sudah mulai comeback ya, sudah kembali dia teman-teman.
Oke, sekian update kita kali ini. Sampai jumpa ya nanti di update kita yang berikutnya. Selamat menikmati bull run sekali ini teman-teman. Let's enjoy the ride guys. Kalau terjadi pullback, jangan panik, jangan FOMO ya. Sekian, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.